sangat rentan sekali terhadap kekerasan, ya, dan juga kekerasan psikologi maupun fisik. Ya, ini yang terjadi saat ini sehingga menjadi suatu catatan penting bagi kita bahwa ini perlu diasistensi. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami menyampaikan rilis berdasarkan laporan polisi nomor LPB 175 4 Romawi 2025 SPKT Polres Garut Polda Jawa Barat tanggal 15 April 2025 atas nama pelapor, ya, ini dari inisialnya AED, ya. Dan TKP dari kejahatan kekerasan seksual ini di Jalan Mayor Samsu, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut khususnya, dan tepatnya di dalam kamar kos si tersangka. Adapun modus operandi yang kami sampaikan di sini bahwa tersangka MSF usia 33 tahun adalah dokter kandungan pada klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Garut. Jadi bersangkutan ini memiliki izin, ya, di beberapa rumah sakit yang ada di Garut. Ya, tetapi yang di sini merupakan salah satu izin di klinik tertentu. Nah, kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini, yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban yang beralamat di Jalan Terusan Pembangunan Desa Sugagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kemudian selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Ya. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin gonore secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu. Ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kemudian melakukan perlawanan. Ya, ada penolakan dari si korban. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Di sini tersangka jelas di keterangan kami bahwa berinisial MSF, ya. Pekerjaan dokter kandungan dengan alamat Kecamatan Regol, Kota Bandung. Ini sesuai dengan KTP. Kemudian untuk korban ini berusia 24 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Kabupaten Garut. Di sini dari tim Polres Garut Reserse atas arahan dari Bapak Kapolres Garut telah memeriksa kurang lebih 10 saksi. Ya, 10 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Ini yang pertama adalah saudara korban sendiri, kemudian orang tua, ibu dari korban, ya. Kemudian ini saudaranya dari korban, ya. Kemudian bidan, kemudian ada dokter yang lain, bidan satu lagi, dokter yang lainnya, dan juga seorang ahli psikologi. Kemudian barang bukti yang bisa kami sampaikan di sini, rekan-rekan sekalian, bisa ditunjukkan oleh Pak Kapolres, ya. Ini ada bukti dari baju korban yang saat itu dipakai, ya, dan juga ada memory card, dan isi daripada memory card dan flash ini adalah rekaman korban dengan pelaku pada saat kejadian. Kemudian untuk undang-undang dan pasal, rekan-rekan sekalian, untuk undang-undang pasal ini kami tetapkan yaitu pasal 6 huruf B dan atau C, pasal 15 ayat 1 dan
huruf B Undang-Undang RI tahun 2012. Ulangi, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 308 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ini pasal yang kita kenakan kepada tersangka. Kemudian ada pun ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman yang dipasangkan di sini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta. Dan pada hari ini, karena ini menjadi suatu perhatian publik, banyak di media sosial dan sebagainya, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, ya, untuk bisa menjaga privasi dari korban, ya. Karena di sini ketika dia sudah menjadi korban kekerasan seksual, juga korban daripada sosial yang ada di media. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, kami telah membuka hotline, ya, membuka hotline. Ini merupakan posko pengaduan, ya. Bisa dicatat buat rekan-rekan sekalian di sini dan juga kepada masyarakat yang merasa menjadi korban. Kami kepolisian ini akan sulit juga melakukan suatu tindakan legal formil secara hukum, ya, manakala yang menjadi korban ini tidak melaporkan, ya, tidak melaporkan. Dan para penggiat media sosial yang banyak telah men-share, ya, telah membuat suatu konten berita, ya, dengan melebihkan suatu peristiwa, ya, dan juga mengatakan banyak sekali yang telah merespon untuk melaporkan kepada akunnya. Ini juga telah kami profiling, ya, dan telah kita lakukan komunikasi dengan di DM langsung lah dengan cyber kami, ya, dan utamanya dari unit PPE kita dan juga Polda. Tetapi sampai saat ini yang telah konfirmasi kepada, ya, YouTuber, ya, maupun pemilik akun channel yang memblasting tentang ini belum ada timbal balik kepada kita, ya. Nah, ini tentu saja para netizen ini juga harus bijak bermedia sosial, ya, tetapi kita juga mendukung. Kita harus ada rasa empati dan simpati kepada korban. Nah, untuk itu di samping dari berbagai multi platform, ya, yang ada di dunia maya, silakan itu menjadi rujukan untuk bisa melaporkan juga kepada kami di hotline kami ini di nomor 08111, ya, satunya 3 kali, kemudian 34040440. Ini nomornya cukup menarik, ya. Jadi saya ulangi lagi, ini 08113434040. Ini Kapolres Garut memilihnya bagus sekali nih, ya, nomor cantik, tapi diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Demikian dari saya, Kabid Humas, dan selanjutnya kami persilakan kepada Kapolres yang lebih detail untuk menyampaikan uraian singkat kejadian. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin kami menyampaikan kronologis kejadian yang terjadi. Yang dilaporkan ada laporan polisi yang tadi disebutkan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Jadi peristiwa ini dimulai pada saat korban konsultasi kemudian mendatangi sebuah klinik di Kabupaten Garut karena permasalahan kesehatan. Pada kunjungan pertama yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan kesehatan di klinik tersebut. Kemudian berselang beberapa hari, pelaku dalam hal ini dokter yang dikunjungi menawarkan untuk kunjungan praktek di tempat kediaman korban. Dalam hari ini, pada kasus ini yaitu di rumah orang tua korban. Selang 3 hari, pelaku dengan menggunakan ojek
online itu datang ke rumah korban, dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga menyuntik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dan pembayarannya itu dilakukan di tempat tinggal pelaku. Karena tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online, pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Akhirnya dengan kendaraan roda 2 korban, karena rumah korban dari rumah orang tua pelaku ini satu arah, pelaku minta diantarkan ke tempat kos-kosannya. Sampai dengan di rumah kos-kosan, di rumah pelaku, korban kemudian membayar biaya kesehatan tadi sekitar 6 juta, namun pelaku menyampaikan jangan di depan rumah karena nanti dilihat orang. Kemudian pelaku menawarkan untuk pembayaran itu dilakukan di dalam rumah. Ketika terjadi di dalam rumah, pelaku mengunci pintu, kemudian melakukan mendekati korban, mencium leher dan sebagainya. Di sini korban berusaha menolak. Kemudian korban juga menyampaikan, mengancam akan melaporkan malam ini juga. Pelaku tetap melakukan perbuatannya sampai akhirnya si korban berusaha melawan dan menendang. Akhirnya pelaku keluar dan pergi. Sampai dengan hari ini memang laporan polisi yang kami terima itu baru 1. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat, banyak korban diindikasikan, namun yang membuat laporan secara tertulis baru 1. Ada 1 lagi korban, namun yang bersangkutan masih belum bersedia untuk dibuatkan laporan polisi, jadi masih berupa pemeriksaan saksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya secara teknis juga nanti dari ID Kabupaten Garut nanti akan menyampaikan. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum. ID Cabang Garut dan jajaran mengucapkan keprihatinan yang mendalam dan dukungan moral terhadap para korban pelecehan seksual ini, serta mengutuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh tersangka karena bertentangan dengan kemanusiaan dan mencoreng marwah organisasi profesi kedokteran Indonesia. Selama ini di Cabang Garut juga sudah berkoordinasi dengan ID wilayah untuk melakukan proses. Yang kita lakukan dalam hal ini adalah proses pelanggaran dan etika, termasuk disiplin profesi, karena beliau adalah seorang dokter. Selanjutnya, seperti yang kita lihat hari ini, menghormati dan mendukung semua proses hukum secara transparan dan berkeadilan oleh pihak kepolisian. Ke depan, ID Garut akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat. Bisa menghubungi hotline yang ada, kita berintegrasi bersama, tetapi secara organisasi semua keluhan, informasi dan pengaduan bisa kita sampaikan ke Sekretariat ID Cabang Garut di Ruko A6 Jalan Suherman, Ruko Diamond Dreamland. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara pribadi dan organisasi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Oke, terima kasih Pak Kapolres atas kesempatan yang diberikan kepada kami organisasi ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, jadi
rilis yang kami sampaikan secara singkat, jelas dan padat sudah kami sampaikan. Ya, kami berharap dari semua rekan-rekan media berilah kesempatan kepada kami ke pihak kepolisian Polres Garut untuk diberikan ruang waktu untuk menyidik secara profesional, ya, prosedural, ya. Dan kita ketahui bahwa untuk kasus ini merupakan kasus yang sangat rentan, ya, terhadap perempuan dan anak tadi saya katakan, yang dimana korbannya mudah secara korban fisik maupun psikologis, ya. Nah, di sini kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, kami tidak bisa menyidik apabila tidak ada laporan. Dan untuk perempuan dan anak ini, apabila tidak ada supporting, ya, dari pihak keluarga, utamanya si suami mungkin bagi yang sudah berkeluarga maupun keluarganya, tolong dihimbau privasi dari korban dan keluarga korban akan kita jaga, ya, tidak akan expose, ya. Kita juga tadi sudah gunakan inisial paling banyak dan juga usia saja nanti. Nah, dari sini rekan-rekan sekalian, tentu saja teman-teman media juga bisa menjaga privasi ini, dan kesempatan ini yang baik kami berikan kepada beberapa media untuk bisa tanya jawab di momen ini. Silakan bagi rekan-rekan, ya, 1, 2, 3, ya, sementara 3 dulu, ya. Silakan nomor pertama dulu, Mbak Vidi dari Kompas TV. Pertanyaannya yang pertama, sudah berapa lama pelaku ini berpraktek sebagai dokter objin? Ya. Lalu selanjutnya untuk Idi, apakah ada pencopotan gelar dokter atau secara konsentrasi yang sudah dilakukan? Selanjutnya ini kan kalau tindak kekerasan seksual itu kan deliknya bukan delik aduan, Pak. Tadi statement dari kepolisian adalah kalau tidak ada aduan, tidak bisa diusut. Itu bagaimana? Lalu selanjutnya ada beberapa bukti, diantaranya adalah CCTV, yang itu sudah jelas gitu ya. Ada tindak kekerasan juga, tindak asusila gitu ya. Apakah itu juga bisa menjadi bahan juga? Dan yang terakhir pertanyaannya adalah, apa keuntungannya bagi korban yang menjadi korban dari pelaku melapor ke kepolisian begitu? Apakah nanti bisa lebih dari 12 tahun mungkin hukumannya karena korbannya banyak, atau gimana? Atau malah mungkin yang menjadi pemikiran korban adalah dengan korban melapor, ini ada privasi mungkin, rasa malu, bagaimana? Terima kasih. Baik, ada beberapa yang bisa kami jawab. Ya, betul bahwa kita tetap responsif terhadap apa yang menjadi viral di media sosial, ya. Tapi di sini responsif ini, apa yang menjadi viral ini, dan juga apabila ada informasi awal belum jadi LP pun kita sudah responsif. Di situ perbedaannya. Tapi secara proses legal kan kita butuh alur hukum yang jelas, ya. Nah, jadi di sini maksudnya proses hukum ini dalam arti ada secara lisan maupun tertulis ini akan kita respon dengan baik. Jadi bukan klarifikasi seperti itu, ya. Jadi intinya ketika ada kejadian kita akan responsif, ya. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan masa kerja si dokter ini ada di Garut, ya. Informasi yang kita dapatkan itu sejak tahun 2024 memang, ya. Dan kejadian ini juga yang bersangkutan sudah tidak bekerja di wilayah Garut lagi karena izin prakteknya sudah habis, ya. Nanti Idi bisa menyampaikan. Sementara itu saja yang bisa kami sampaikan, ya. Jadi responsif kami terhadap beberapa laporan secara lisan maupun dengan ada media sosial kita tidak lanjuti. Sehingga tadi Pak Kapolres kemarin sudah membentuk suatu PSU, ya, yang untuk mencari dan menyampaikan. Dan khusus untuk yang di media sosial tadi itu yang viral tadi, saat ini masih kita telusuri untuk si korbannya, ya. Karena tapi untuk tersangka sudah kita amankan. Jadi kita dengan adanya viral tadi itu memudahkan kita untuk melakukan juga penyelidikan tadi ini. Ya, baik. Ini saja dari ID, mungkin kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang bersangkutan ini masuk ke Kabupaten Garut mulai 2023. Jadi saat datang bertemu dengan Ketua ID, meminta surat izin praktek, berbicara karena satu institusi, dikeluarkan keterangan praktek di
klinik yang bersangkutan mulai 2023. Surat izin praktek itu sebetulnya berlaku sampai 5 tahun ke depan. Sampai saat ini tidak mengetahui apakah masih melakukan profesi kedokterannya secara aktif atau tidak, secara pribadi. Ya, kalau SIP masih berlaku. Yang kedua pertanyaannya apakah masalah pencabutan gelar. Jadi IDI ini organisasi profesi yang konsentrasinya masalah di etik ya, di masalah etik dan disiplin profesi. Ya, jadi organisasi kami etik yang kita lihat dan disiplin profesi, apakah ada hal itu aja yang kita pantau. Sedangkan urusan STR, pencabutan, itu sudah menjadi ranahnya Dinas Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, mungkin yang lebih tingginya Kemenkes di sana. Belum, karena ini kita akan selalu mengikuti proses yang sedang kita lakukan. Sampai saat ini IDI cabang senantiasa berkolaborasi, berintegrasi, bekerja sama dengan IDI wilayah dan majelis kedokteran etik yang ada. Kita punya majelis kedokteran etik, kita pantau lagi, kita lihat kronologi, kita lihat apa yang kita pelajari, nanti mungkin akan prosesnya kita ikuti terus sampai saat ini. Itu baik, sebentar demikian. Silakan dari TV One. Pak Kapolres, Ya. Opik dari TV One. Saya ingin tanya teknis, kalau laporan yang diterima oleh penyidik terutama dari PPA itu bukan yang CCTV artinya, tetapi perkara tindak pidana yang lain, walaupun sama-sama melakukan pelecehan. Artinya TKP-nya berbeda dengan di CCTV yang viral ya, satu itu. Kemudian ke IDI, apakah setiap ada perkara seperti ini, model-model seperti ini, pencopotan praktek misalkan, penghentian praktek itu dikeluarkan oleh majelis atau Kemenkes? Izin. Baik, saya akan menjawab. Namun sebelum tadi menjawab itu, saya sekaligus menjawab yang belum tadi. Terkait dengan keuntungan korban melapor ya. Yang pertama itu adalah merupakan sebagian dari proses upaya hukum yang sedang kita jalankan. Yang kedua, tentu saja ini akan membuktikan bahwa perbuatan pelaku tersebut merugikan. Ada korbannya. Dan yang penting nomor 3 adalah ini juga membangun kekuatan psikologi para korban yang lainnya untuk dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian. Ya, itu mungkin beberapa keuntungannya kenapa korban-korban ini harus melapor. Ya. Kemudian langsung ke pertanyaan yang kedua terkait CCTV yang viral dan penanganan kasus. Memang CCTV yang viral sampai saat ini kami juga kembali sedang mendalami korban yang ada di dalam video tersebut. Identitas itu sudah kita ketahui, kami juga sudah komunikasikan kepada yang bersangkutan, juga kami komunikasikan untuk dapat melaporkan kepada kami. Namun yang bersangkutan atau korban memang menyampaikan kepada kami, yang pertama akan menyampaikan dulu berkonsultasi dengan suami dan keluarganya. Ini yang patut kita perhatikan, menjadi atensi bahwa memang korban juga akan menjadi permasalahan pribadi ketika ini dibawa ke ruang publik. Kami menyadari itu sehingga kami pun tidak bisa serta-merta membawa korban itu ke ranah proses penyidikan. Kami hanya bisa menghimbau dan menjamin hak-hak korban, kerahasiaan identitas korban, dan perlindungan korban secara optimal oleh kepolisian. Demikian. Nanti IDI silakan. Terima kasih. Untuk masalah surat izin praktek, masalah ranah surat izin praktek itu yang menerbitkan adalah Dinas Kesehatan. Itu. Jadi masalah pencabutan, masalah segala macam, mungkin ranahnya Dinas Kesehatan. STR ada ranahnya Konsil Kedokteran Indonesia. Cuma itu aja. Jadi IDI hanya membatasi masalahnya di etik dan disiplin profesi, keilmuan. Hanya itu saja yang kita lakukan di organisasi profesi. Terima kasih. Baik, tadi kita kembali untuk menguatkan jawaban dari Mbak Kombas tadi, Mbak Vinda ya. Jadi keuntungan apabila dari pelapor ini kepada pihak kepolisian. Jadi manakala
pelapor ini ada lebih dari satu, di konstruksi hukumnya akan berubah. Ada suatu penguatan daripada konstruksi hukum itu dengan pasal penguat tadi itu, di mana pasal penguat tadi yang sudah ditetapkan oleh sebagai pasal pokok, ya. Nanti ada pasal tambahan manakala ada 2 atau 3 korban lainnya. Konstruksi hukumnya akan bertambah menjadi JO 64, ya, Undang-Undang RUU baru tentang perbuatan yang berulang. Sehingga tadi konstruksi hukumnya tuntutannya juga akan semakin kuat, sehingga maksimalkan tadi itu. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh beliau tadi, inilah jawaban kami. Baik, ini pertanyaan 2 sudah kami jawab. Silakan kepada rekan dari mana, silakan. Iko dari Kumparan, Pak. Mau nanya fokusnya ke ini. Yang pertama, ini kan dokter tersangka ini sudah cukup lama di Garut. Yang pertama pertanyaan saya, itu dia praktek di rumah sakit dan klinik mana saja, atau dia sudah ini? Kalau melihat beberapa kegiatan, kalau tidak salah dia juga suka melakukan safari kegiatan keobjinan di beberapa puskesmas, hampir seluruh puskesmas di Kabupaten Garut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang kasus serupa ini sempat dilaporkan sebelumnya? Karena informasi yang kami terima di lapangan bahwa ID Garut bahkan menyebut bahwa ketua ID Garut pun sempat melaporkan koordinasi dengan pihak terkait pernah menerima aduan adanya dugaan pelecehan seksual yang sempat diceritakan oleh warganet di Twitter, kemudian berkoordinasi. Apakah kemudian proses itu berlanjut sehingga kemudian narasi itu yang kemarin viral di media sosial? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama, praktek di mana saja SIP? Berdasarkan data yang kita ketahui, SIP itu Dinas Kesehatannya mengeluarkan, sementara kemarin bertugas di Rumah Sakit Malangbong, yang kedua di Karya Harsa. Itu yang kita ketahui berdasarkan SIP yang berlaku. Jadi hanya situ, itu aja. Hanya 2, Pak. Masalah dia melakukan roadshow. Roadshow itu merupakan kegiatan keilmuan kita. Saya secara pribadi SPOG ini melakukan roadshow ke 67 puskesmas untuk membina semua puskesmas. Di sana ada proses pembelajaran, mungkin itu hanya surat tugas dari Dinas Kesehatan untuk membina puskesmas terkait. Memang dibagi, terutama di wilayah kerjanya Garut Timur, itu yang saya ketahui. Yang kedua, masalah apakah pernah ada aduan atau yang diketahui menindaklanjuti Ketua ID, belum. Saya Ketua ID dari 2022 saya diangkat Ketua ID, sampai saat ini belum ada keluhan, belum ada aduan. Jadi saya tidak mengetahui ada masalah ini sampai 3 hari yang lalu. Mungkin begitu. Lanjutannya kan kalau tidak salah juga, kalau ada wawancara dengan Dinas Kesehatan bahwa ada proses sempat terjadi case serupa tapi kemudian diselesaikan secara keluarga. Apakah kemudian ada proses koordinasi itu atau memang itu hanya proses di luar ID atau ID tidak dilibatkan dalam proses itu? Tidak, ID tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mengetahui proses aduan seperti ini. Yang kita lakukan adalah lebih banyak koordinasi bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dari profesi ID, termasuk saya pribadi di Rumah Sakit RSUD Garut. Itu aja. Terima kasih. Baik, sesi kedua kami buka lagi 2 pertanyaan. Baik, boleh dititipkan juga? Oke, silakan. Nanti yang kedua, satu lagi tadi. Oh ya, baik, silakan. Saya tampung tapi sekaligus langsung pertanyaan kedua, silakan. Ya. Apakah kasus ini milik korban ataupun milik pelaku? Kemudian di dalam kasus ini apakah rekaman video asusila tersangka ataupun bukti-bukti lainnya? Baik. Baik, terima kasih. Ini kita fasilitasi, nanti kami berikan kepada Kapolres secara teknis dan juga ID. Silakan.
Baik, yang terakhir saya coba jawab yang terkait BB flash disk ya. Itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga copy untuk keaslian untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Kemudian yang kedua dari TV One bahwa pelaku sejak kapan itu tadi ya. Memang dari hasil pemeriksaan sementara pelaku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Namun kami masih mendalami tentu dengan berjalannya waktu dan nanti korban-korban yang akan melaporkan, tentu kami akan memeriksa kembali berapa korban yang memang telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ini baik di tempat fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan. Jadi untuk sementara yang diakui oleh pelaku itu sekitar 4. Demikian. Baik, terima kasih. Idi secara pribadi belum pernah dan belum sempat bertemu dengan MSF. Yang bisa kita lakukan menilai dari bukti yang viral aja. Jadi secara kronologis yang kita temukan, saya berkoordinasi dengan ID wilayah, melaporkan secara kronologis apa yang kita dapatkan berdasarkan anamnesis, pengumpulan data yang kita punya dan kita laporkan ke ID wilayah. Mungkin ini akan ditindaklanjuti oleh Majelis Kedokteran Etik Kedokteran nanti, ya. Yang kedua, pendampingan. Nah, masalah pendampingan ini ada 2 sisi, dari sisi pasien dan dari sisi kita pelaksana. Kalau secara pribadi dari dokter etik, selama proses pemeriksaan itu, selama proses pemeriksaan, apalagi kita dokter laki-laki didampingi. Biasanya oleh tenaga kesehatan, harus tenaga kesehatan perempuan. Sebaiknya, nyamannya itu perempuan. Tetapi pada prosesnya, pada proses lain, pendampingan hak pasien untuk didampingi oleh keluarga, didampingi oleh siapapun, termasuk pada proses diskusi penyakit. Apakah asisten kita berhak tahu masalah penyakit yang diderita oleh pasien? Ini menjadi hak yang berbeda antara dokter, hak dokter sebagai pelaksana dan hak pasien. Biasanya kita lakukan nakes bisa lebih jauh. Jadi kita bisa membicarakan hal-hal yang lebih teknis yang menjadi private pasien, kita layani sesuai dengan keinginan pasien. Kan itu mungkin hak pasien. Jadi kita hormati mana hak pasien, mana hak kita sebagai tenaga profesi dokter. Terima kasih. Baik, saya kira demikian. Nanti manakala rekan-rekan masih ada beberapa pertanyaan, nanti ditampung oleh Kasubas kita dan akan kita jawab secara lengkap. Baik, terima kasih. Kita tutup untuk press kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, baru saja kita dengarkan tadi adalah gelar perkara yang dilakukan di Garut, Jawa Barat terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Tadi disampaikan oleh sejumlah narasumber yang memberikan keterangan saudara bahwa sejauh ini ada 1 korban yang sudah melapor ke polisi secara resmi. Sementara 1 korban lainnya ini sudah dimintai keterangan, sudah diperiksa, namun memang tidak memberikan keterangan ataupun laporan resmi kepada polisi. Dan saudara, jangan beranjak, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut ini.